Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Wahyuni dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Nah, baik, untuk video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait dengan konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya akan membahas 6 poin terkait dari konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Nah, untuk poin yang pertama yaitu terkait dengan pengertian dan sejarah uang. Nah, pengertian dari uang itu sendiri adalah alat tukar yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Jadi dalam Islam, uang bukan komoditas melainkan amanah yang harus digunakan secara produktif. Nah, kemudian terkait dengan sejarah uang. Jadi sejarah uang itu bermula dari sistem barter, lalu berkembang ke uang logam seperti dinar dan dirham. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi uang kertas dan uang giral, seperti cek dan giro. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu terkait dengan kriteria dan fungsi uang. Jadi kriteria uang itu harus diterima secara umum, bernilai stabil, mudah dibawa, disimpan, dan dibagi. Nah, adapun fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran. Dalam Islam, uang itu tidak boleh digunakan untuk spekulasi atau keuntungan dari riba. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu terkait dengan jenis-jenis uang. Jadi ada 4 jenis uang di sini. Yang pertama yaitu uang barang. Nah, uang barang ini adalah benda yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi karena memiliki nilai intrinsik atau nilai yang melekat pada barang itu sendiri. Jadi bukan hanya karena disepakati sebagai uang. Adapun contoh dari uang barang itu seperti beras, garam, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu uang logam. Jadi uang logam ini biasanya terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang ketiga yaitu uang kertas. Jadi uang kertas ini diterbitkan dan dijamin oleh negara. Nah, kemudian yang keempat yaitu uang giral. Jadi uang giral ini adalah uang dalam bentuk simpanan bank yang bisa digunakan lewat cek atau giro. Nah, kemudian untuk poin yang keempat yaitu terkait dengan teori permintaan uang. Jadi ada 3 teori permintaan uang di sini. Yang pertama yaitu teori permintaan klasik. Jadi dalam teori permintaan klasik, uang hanya dibutuhkan untuk transaksi. Nah, kemudian yang kedua teori permintaan menurut Keynesian. Jadi menurut Keynesian, permintaan uang karena transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Nah, kemudian yang ketiga teori permintaan menurut Friedman. Jadi menurut Friedman, permintaan uang dipengaruhi oleh kekayaan dan tingkat imbal hasil aset. Jadi dalam Islam, hanya transaksi dan berjaga-jaga yang dibenarkan, bukan spekulasi. Selanjutnya yaitu untuk poin yang kelima terkait dengan uang dalam ekonomi konvensional. Jadi dalam sistem konvensional, uang itu bisa dianggap sebagai alat tukar sekaligus komoditas. Jadi uang di sini itu bisa diperjualbelikan, disewakan, bahkan menghasilkan bunga. Jadi hal ini membuka peluang praktik riba dan spekulasi. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir yaitu poin yang keenam terkait dengan uang dalam ekonomi Islam. Jadi Islam menekankan bahwa uang adalah milik publik atau public goods. Jadi bukan modal pribadi. Jadi uang harus terus berputar dalam aktivitas ekonomi nyata, bukan ditimbun atau dijadikan alat mencari keuntungan tanpa kontribusi real. Jadi penimbunan uang dianggap dapat menghambat ekonomi dan menumbuhkan sifat negatif seperti tamak dan malas berbagi. Jadi sebagai kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya konsep uang dalam Islam itu berbeda dengan sistem konvensional. Jadi Islam menolak uang sebagai komoditas dan menekankan penggunaannya untuk transaksi yang adil dan produktif. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, berkah, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.